Pemirsa, kecelakaan melibatkan mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Akibat kecelakaan, pemotor meninggal dunia. Mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor di Jalan William Iskandar, Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar SMA meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Teman-teman korban termasuk pihak kepolisian mendatangi rumah duka untuk bertakziah. Kejadian bermula saat mobil dinas yang dikendarai sopir Kapolres Bribda AK bermaksud menjemput Kapolres, namun di perjalanan mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai korban FA usia 16 tahun. Bahwasanya mobil dinas yang dikemudikan oleh driver Kapolres, di mana saat itu driver Kapolres akan ke Polres Mandailing Natal atau ke Mako untuk menjemput Kapolres. Namun saat di Jalan Lidang terjadi kecelakaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, personil atau pengemudi mobil dinas Kapolres saat sekarang ini telah kita amankan, kemudian kita mintai keterangan. Korban telah dimakamkan di pemakaman setempat, sementara sopir Kapolres Bribda AK telah menjalani pemeriksaan di pihak kepolisian. Dan pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Ya, selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Sabrina dan selamat siang pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari kawasan yang pertama, kilometer 4.500 Pondok Gede. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, baik kendaraan yang akan mengarah ke Cikampek maupun kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta seperti yang Anda saksikan pada layar kaca Anda. Kemudian kita beralih ke CCTV selanjutnya dari flyover Cawang kilometer 200. Arus lalu lintas di tol dalam kota Cawang yang akan mengarah ke Grogol saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat memang ada peningkatan jumlah volume kendaraan namun tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan. Tentunya kami harapkan Anda dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan dapat memberi bahu jalan tidak digunakan karena bahu jalan peruntukan bagi kendaraan darurat saja. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebun Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk saat ini mengalami antrian di belakang traffic light, di mana dominasi kendaraan adalah truk ekspedisi. Tentunya kami harapkan juga pengguna kendaraan yang mengikuti di belakang kendaraan-kendaraan angkutan barang ini tentu untuk menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan di arah sebaliknya Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari kilometer 13.200 Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya, Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek mengalami peningkatan volume kendaraan, di mana dominasi kendaraan juga lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang. Kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan dan gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi terciptanya kelancaran serta keamanan dalam berlalu lintas. Kami juga menginformasikan kepada pemirsa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia pada
tanggal 25 tercatat sebanyak 7.577 pelanggaran. Ini penilangannya secara etle atau tilang, di mana dengan tilang tertinggi dari Polda Metro Jaya sebanyak 1.894 kasus, kemudian dari Polda Jatim 1.806 kasus pelanggaran lalu lintas, kemudian dari Polda Jateng ada di urutan ketiga dengan 623 pelanggaran yang tercapture kamera etle. Tentunya kami himbau bagi para pengguna jalan untuk dapat selalu tertib pada kawasan-kawasan yang memang menerapkan sistem penilangan secara e-tilang, sehingga hal ini juga membantu terciptanya kelancaran serta ketertiban dalam berlalu lintas. Kemudian bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan serta pastinya Anda sendiri dalam keadaan sehat untuk menciptakan Kamsel Tipcar Lantas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Sabrina, kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari studio NTMC Polri, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di itu. Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia